Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indi Fitriani. Saya adalah mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 7B. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai bimbingan dan konseling pasca bencana. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mengetahui dulu definisi dari bencana itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam ataupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan tertentu yang memerlukan respon dari luar untuk menanggulanginya. Sedangkan pengertian bencana menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diartikan sebagai peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerusakan kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan dari pihak luar. Nah, dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bencana diartikan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan kerusakan berupa sarana dan prasarana maupun struktur sosial yang sifatnya mengganggu kelangsungan hidup manusia. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografisnya merupakan daerah yang rawan terkena bencana. Nah, bencana sendiri itu terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama bencana alam, yang kedua bencana non-alam, dan yang ketiga bencana sosial. Nah, contoh dari bencana alam, yang pertama seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, puting beliung, gunung meletus. Dan kemudian contoh dari bencana non-alam seperti kebakaran hutan, kebakaran industri, kecelakaan, dan lain sebagainya. Dan yang menjadi contoh bencana sosial seperti adanya perompakan, sabotase, aksi teror, dan lain-lain. Salah satu bencana gempa bumi hebat yang pernah melanda Indonesia yaitu pada tahun 2018, di mana pada saat itu gempa berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Gempa ini diketahui terjadi pada pukul 18:02 waktu Indonesia bagian timur atau sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, gempa ini diikuti gelombang tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi bagian utara. Pusat gempa bumi berada di daerah sekitar Kecamatan Sirenja, 26 km utara Donggala, dan 80 km barat laut Kota Palu, dengan kedalaman 10 km. Gempa ini diketahui terjadi karena pergeseran sesar mendatar dari sesar Palu Koro yang membentang dari utara barat laut ke selatan tenggara di sepanjang pegunungan Sulawesi Tengah. Gempa ini memicu tsunami hingga ketinggian 1,5 meter hingga 3 meter di kota Palu dan Donggala. Gempa ini tidak hanya diikuti gelombang laut raksasa, tapi juga fenomena tanah bergerak atau bisa disebut likuifaksi. Korban tewas akibat peristiwa ini mencapai lebih dari 2.113 orang dan 1.309 orang hilang, sementara korban luka-luka sebanyak 4.620 orang yang tersebar di seluruh rumah sakit di Donggala. Jadi seberapa penting bimbingan dan konseling pasca bencana itu? Nah, seperti yang kita ketahui, bencana datang bukan hanya menyebabkan kerusakan pada bangunan fisik saja, tapi juga merusak psikologi seseorang, terutama para korban yang terdampak secara langsung akibat bencana tersebut. Nah, oleh karenanya yang harus diperbaiki bukan hanya kerusakan fisik saja, tetapi juga kerusakan psikologisnya. Apabila kerusakan fisik dapat dibantu oleh BNPB atau Badan SAR dan lain sebagainya, nah yang membantu memperbaiki kerusakan psikologis kepada para korbannya yaitu para tenaga konselor ahli yang prosesnya disebut dengan bimbingan dan konseling pasca bencana. Nah, bimbingan dan konseling pasca bencana bertujuan untuk membantu para korban agar mampu melewati masa-masa kritis akibat bencana yang dialaminya. Karena biasanya tekanan psikologis yang dialami oleh para korban bencana meliputi rasa trauma dan sedih akibat peristiwa bencana yang baru saja dialaminya, yang menyebabkan mereka kehilangan harta benda dan sanak saudaranya. Dan tekanan psikologis kedua adalah mereka merasa harus tetap melanjutkan hidup, tetapi merasa juga di sisi lain merasa berat untuk melakukannya karena merasa trauma akibat bencana yang baru saja ia alami. Maka dari itu, penting adanya bimbingan dan konseling pasca bencana untuk membantu para korban melewati masa-masa kritis akibat bencana yang dialaminya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini yang membahas tentang bimbingan dan konseling pasca bencana. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaiannya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.